Apa yang melalaikan seseorang sampai kemudian baru sadar di alam kubur? Di antaranya apa? Alhaakumut. Nah, terlalu tertambat hatinya dengan dunia. Harta. Nggak dilarang memperbanyak harta, silahkan banyak-banyakin. Banyakin. Tapi untuk apa? Fi sabilillah. Taati Allah dengan harta itu. Maaf, jangan kebayang kalau fi sabilillah itu untuk infak saja. Cari kotak masjid. Ya, setanah kusir. Nggak begitu, kan ada konsepnya. Ini untuk yang di keluarga. Bagaimana kenyamanan di rumah, bikin rumah yang nyaman sehingga punya musalla. Ya, anak-anak sekolahkan di tempat yang mengenal Allah, tingkatkan kualitasnya. Pakai untuk umrah, pakai untuk haji. Lihat saudara-saudara di samping. Setelah itu lebarkan. Baru ada babnya lagi setelah orang tua, saudara, kerabat, ada anak yatim, baru dibuka untuk umum. Itu ada petanya. Nah sekarang pandai-pandai dengan harta, antum menghitung kebutuhan sebulannya berapa. Tabungan pemetaannya berapa. Nah yang lewat dari situ, itu titipan Allah, bekal antum untuk mendapatkan ridhonya. Sebelum diambil. Antum gaji 30 juta, kebutuhan rumah tangga 15 juta, tabungan 5 juta. 10 juta itu bekal tabungan antum tuh akhirat. Maka babnya keluarkan di Quran. Apa bab ibadah lewat harta? Tunggangi itu. Jangan terlalu bergantung. Nanti begitu meninggal baru sadar. Mau balik lagi nggak bisa. Antum sekarang punya kedudukan. Satu saat hilang kedudukan itu. Pelajari bab tentang fikih kedudukan. Bagaimana menaati Allah lewat kedudukan. Bikin kebijakan yang baik. Sebelum meninggal. Antum lagi belajar sekarang. Taati Allah lewat ilmu. Bagaimana cara belajar yang benar. Sebelum meninggal. Ada yang kerja mengumpulkan harta aja. Ya, ada yang mengumpulkan, hitung sebanyak-banyaknya sampai lupa, tidak menjadikan semua itu sebagai bekal pulang. Selanjutnya, Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis. Tuh. Ini untuk pelaku maksiat. Yang banyak berbuat maksiat. Apa nanti enggak malu dan enggak khawatir kalau itu diungkap di alam kuburnya? Silahkan Anda tutup-tutupi saat di dunia. Tapi kalau nggak ditobati, di alam kubur akan terasa. Saya ulangi, di alam kubur akan terasa. Silahkan tutupi. Jadi ada dua tipe pelaku maksiat ini. Yang pertama, pelaku maksiat yang menutupi kemaksiatannya, tapi tidak tobat. Ya, awas, ini tipe pertama. Yang saya maksudkan pelaku yang tidak tobat ya, bukan yang tobat. Jadi pelaku maksiat, dia sadar dia maksiat. Dia bisa tutupi dari manusia, tapi dia pilih nggak tobat. Nah ini nanti akan diungkap di alam kubur dan diberikan satu muqaddimah azab nerakanya. Yang kedua, pelaku maksiat yang sadar dengan maksiatnya dan secara terbuka dia bermaksiat karena merasa kuat dengan menunaikan atau mengerjakan perbuatan maksiat itu. Ya, nah itu dua tipe seperti itu. Turunlah kemudian surah Al-Adiyat ini salah satunya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa husila ma fis, akan diungkap suatu saat nanti. Kalaupun Anda tutupi. Tapi bagi yang terakhir, perhatikan baik-baik. Bagi yang merasa nyaman dengan kekuatannya, baik itu kedudukan ataupun harta, sehingga terang-terangan berbuat maksiat dan merasa tidak ada yang mampu untuk mencegahnya, itu saat masuk kuburnya langsung ditampakkan neraka pagi dan petangnya. Di surah Ghafir surah ke-40 ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Jadi maaf, orang-orang yang maaf sekali gemar mengumpulkan hartanya untuk pamer saja, untuk mengoleksi dunia, tak pernah punya visi hidup untuk pulang, maka mesti hati-hati. Alhaakumut takatsur. Orang yang maksiat terbuka nggak mau sadar mesti hati-hati, ya, karena cara pulangnya itu berbeda. Teruskan. Quran surah Al-Infitar ayat keempat. Ketiga, kan 8 ya semua ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Al-Infitar ayat keempat. Apabila yang dikubur itu sudah terungkap terbuka semua. Maksudnya selesai. Terbelah. Ini kiamat. Jadi dikubur pun nggak selamanya. Ya. Ada yang pengen abadi di alam kubur? Tidak, nggak selamanya. Ya. Jadi kalau yang nikmat di alam kubur tadi, kan diberi kenikmatan ya.
kenikmatan pembuka. Itu cuma mukadimah aja Pak Bu. Insya Allah nanti kalau sudah masuk kubur, ya, insya Allah mudah-mudahan dimuliakan. Itu kalau dapat kemuliaan, itu cuma pembuka. Itu cuma pembuka saja, mukadimah saja. Diberi kenikmatan melimpah, enak, istirahat, nyaman dan macam-macam, ya. Itu cuma pembuka aja. Nanti satu masa selesai di situ. Wa idzal quburu bu'thirat. Selesai semuanya, balik kita ke alam lain, puncaknya ke akhirat. Nah, ayat ini Al-Infitar ayat yang keempat ingin menegaskan di alam kubur pun tidak abadi, pindah. Oh, berarti yang pelaku maksiat tadi menyimpulkan, nggak apa-apa kan cuma sementara mimpinya bangun. Iya, Cepi, cuma saat bangun lebih dahsyat. Jadi yang dimimpi keluar semua. Ya. Ya. Terus, Quran surah Abasa. Ya, surah 80 ayat 21. Baik, pelan-pelan. Kalau tadi kan sudah diungkap ya. Di kuburnya bagaimana, nikmatnya bagaimana, bahayanya bagaimana yang mengancam. Nah, sekarang kita akan masuk ke kubur tidak? Akan masuk tidak? Nah, maka di Abasa ini diingatkan. Quran surah 80 ayat 21. Thumma amatahu fa'aqbarah. Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya. Tadi tunggu. Ini CAQ semua kan? Calon alam kubur. Kita akan masuk nih. Jadi Allah sadarkan mumpung masih hidup, dari dua kejadian tadi, ambil ibrahnya, siapkan diri kita, karena kita nggak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat, pasti dikubur. Teruskan dulu ya, kita agak cepat. Al-Mumtahanah ayat 13. Sudah? Ini nyambung semua ayatnya, indah sekali. Jadi kalau kita sudah sadar, ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Supaya enggak lalai tadi ya. Maka Al-Mumtahanah ayat ke-13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Qad ya'isu kama ya'isal kuffara min apa? Ashabil qubur. Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesemaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik. Bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran, kedudukan, hartanya berlipat, tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Thumma amatahu fa'aqbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal. Dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya tuh. Ya, ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu, masukkan ayatnya, jangan sekali-kali, menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun, yang buruk pun, yang beriman tapi maksiat pun, itu sejatinya ketika temannya masuk ke kubur gak mau ikut-ikutan. Makanya disindir oleh Allah. Hei, kamu ini sadar gak sih? Orang yang mengajak kamu maksiat itu, lihat temannya meninggal pun, temannya wafat pun, dia gak pengen ikut. Kadang-kadang dia abaikan.